Setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sejak saat itu, rakyat Indonesia bebas dari penjajahan, dan momen bersejarah ini menjadi tonggak lahirnya negara kita. Tradisi lomba tanggal 17 Agustus mulai populer sejak awal tahun 1950-an, sebagai cara rakyat merayakan kemerdekaan dengan sukacita. Lomba-lomba seperti panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, hingga tarik tambang, bukan hanya hiburan, tapi simbol perjuangan. Misalnya, panjat pinang melambangkan usaha keras untuk mencapai tujuan, meskipun penuh rintangan. Lomba tanggal 17 Agustus mengajarkan kita arti kebersamaan, gotong royong, dan sportivitas. Dalam lomba, kita belajar untuk pantang menyerah, saling membantu, dan menghargai setiap proses, bukan hanya hasil. Itulah semangat kemerdekaan, berjuang bersama demi meraih kemenangan, sama seperti para pahlawan yang berjuang demi Indonesia merdeka. Melalui lomba tanggal 17 Agustus kita diingatkan bahwa kemerdekaan adalah hasil kerja keras dan persatuan. Mari terus jaga semangat itu, tak hanya di hari kemerdekaan, tapi di setiap langkah kehidupan kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Halo teman-teman pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast singkat kita hari ini dalam rangka memaknai Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Baru saja kita menyaksikan video seru lomba 17 Agustusan, dari tarik tambang hingga makan kerupuk. Meski terlihat sederhana, lomba-lomba itu menyimpan pesan kebangsaan yang dalam. Kali ini kita bakal ngobrol santai tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Tema yang pas banget nih buat memperingati HUT NKRI. Di studio virtual kita sudah hadir teman-teman yang gak cuma cakep-cakep dan keren-keren, tapi juga semangatnya luar biasa. Yuk kenalan dulu dong, silahkan dari siapa dulu nih? Saya dulu perkenalkan, nama saya Bisatya Nugraha Prayuda dari Pengadilan Agama Kepangandaran NTT. Perkenalkan, nama saya Ismatul Mazidah dari Pengadilan Agama Singaraja, Bali. Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Budi Suryawibowo dari Pengadilan Agama Sidenreng Rapang. Hai, perkenalkan saya Angga Narambe dari Mahkamah Syariah Kepatuan Aceh. Oke, sudah kenalan nih, sekarang langsung aja kita masuk ke topik pertama kita. Menurut kalian, apa sih arti wawasan kebangsaan itu? Sering dengar Hmm, istilahnya, tapi kadang hmm, suka bingung juga loh maknanya di kehidupan sehari-hari. hmm. Kalau menurut saya itu wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara Indonesia ini, dan itu didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini adalah hal penting supaya kita bisa punya rasa cinta terhadap tanah air dan punya kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu juga dalam mengetahui wawasan dan kebangsaan ini, kita bisa memahaminya dengan cara mengetahui sejarah bangsa Indonesia seperti cerita-cerita dari para pahlawan, lalu makna dari lagu serta arti dari bendera negara ini, serta arti dari lambang-lambang yang ada di negara Indonesia. Dengan mengetahui itu kita sudah tahu apa itu arti dari wawasan kebangsaan. Hmm, Kalau menurut saya kurang lebih sama dengan abang yang barusan. Dalam kehidupan Hmm? sehari-hari itu wawasan kebangsaan bisa kita tunjukkan lewat hal-hal kecil, misalnya menghargai perbedaan, taat aturan, menggunakan Hmm? produk lokal, sampai bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh dan untuk kemajuan bangsa kita. Hmm. Yes. Banget. Nah, lanjut nih, kenapa sih semangat bela negara itu penting, apalagi buat anak muda kayak kita? Penting banget sih Kak, gimana pun kita sebagai anak muda itu adalah generasi penerus bangsa. Apalagi di zaman sekarang, kita tuh nggak perlu angkat senjata ataupun perang dalam membela negara. Bisa juga dengan apa yang kita lakukan di keseharian kita. Misalnya di bulan 17 Agustus ini nih,
kita bisa mengimplementasikannya itu dengan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, misalnya dengan kita ikut lomba, dengan kita ikut pentas kebudayaan di masing-masing daerah. Jadi eh, untuk itu eh, jangan bingung gimana cara membela negara Indonesia kita ini. Wah, setuju banget sih sama Mbak Isma. Ah, buat bela negara ini, apalagi kita ya generasi-generasi muda nih, generasi milenial, generasi Z yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa kita. Hmm. Untuk bela negara sendiri setiap hari sebenarnya banyak. Kayak semua mah kita gotong royong, apalagi ini mau acara 17 Agustus kan banyak lomba-lomba yang akan kita ikutin. Kita bisa jadi panitia atau partisipan memeriahkan acara lomba-lomba ini. Kemudian kita juga bisa juga menjaga lingkungan kita, bagaimana kita menjaga, melestarikan lingkungan yang di sekitar kita biar uh, uh, kita dan lingkungan kita nyaman uh, berada di tempat yang kita apa ya, yang kita tinggali lah untuk itu. Seperti itu. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya nih. Contoh simpel bela negara itu kayak gimana sih di kehidupan sehari-hari? Bisa kasih contoh yang relate nggak? Kalau contoh sih sepertinya sudah disebutkan oleh Mas Suryo tadi, gotong royong dan juga ikut menjaga lingkungan. Dan kita juga menjaga lingkungan itu tidak selalu harus dalam skala besar gitu. Kita lihat seperti contohnya Pandawara itu mereka punya cara untuk menjaga lingkungan itu tapi dengan skala besar kan, dengan izin juga. Tapi kita bisa mencontohnya namun dengan skala yang lebih kecil dengan menjaga lingkungan di rumah atau lingkungan yang ada di sekitar daerah kita. Selain itu juga kita bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama rakyat-rakyat yang ada di sekitar gitu. Dan juga menjaga moral dan sosial kita agar tidak saling bentrok gitu. Jadi itu mungkin menurut saya contoh sederhananya lah dalam bela negara. Sharing juga nih yang sudah kita lakukan atau sudah kami lakukan selama penempatan 2 bulan ini. Jadi kan Kak, eh, saya kan penempatan di Singaraja Bali, di mana Bali itu eh, multicultural, menghargai perbedaan atau menghargai multikultural ini sangat penting dilakukan di Bali. Apalagi kita atau saya ini sebagai pendatang, bagaimanapun kita harus menghormati apa yang sudah ada di Bali. Contohnya di Bali diberikan peraturan untuk memakai baju adat Bali setiap hari Kamis. Nah, jadi untuk kita sebagai pendatang menghormati aturan itu dan budaya di sini dengan ikut serta memakai baju Bali di setiap hari Kamis. Bagus sih Mbak Isma itu jawabannya. Berarti kan kita harus sebagai generasi sekarang tuh uh, apa ya namanya ya toleransinya tuh harus tinggi ya Mbak ya. Iya, Kita toleransi kita harus tinggi. Iya, Hmm. benar banget. Oke, sekarang kita kan hidup di era digital yang serba cepat nih. Gimana caranya generasi muda tetap menjaga semangat kemerdekaan di tengah dunia maya yang kadang bising banget? Em, Kalau menurut saya, generasi muda sekarang bisa mengisi semangat kemerdekaan dengan cara ya yang sesuai dengan zaman ya. Misalnya jadi bijak dalam bersosial media, nggak gampang terpancing emosi, nggak ikut-ikutan nyebar berita bohong, dan lebih banyak posting hal-hal yang membangun seperti itu, Mbak. Dan juga belakangan ini memang lebih sering berita-berita hoax ya beredar gitu untuk memecah belah bangsa ini kan. Jadi dengan kita menahan diri dan menjaga diri untuk tidak ikut menyebarkan berita hoax dan yang paling penting itu kita harus mencari tahu dulu sumber apa apa sih isi dari berita itu dan sumbernya dari mana, apakah beritanya valid atau tidak. Dan ya walaupun itu beritanya valid kita seharusnya tidak ikut menyebarkan gitu karena kan itu bisa menyebabkan pertingkaian gitu, memecah belah bangsa gitu. Karena kan era digital ini
sangat kuat gitu untuk sekarang. Jadi dengan menjaga hal-hal seperti itu tadi tidak ikut menyebarkan, kita sudah masuk ke dalam menjaga semangat kemerdekaan di tengah era digital. Benar banget Kak Aan dan Kak Abi. Nah, sebagai penutup nih, contoh dong, kasih pesan spesial buat anak muda Indonesia di momen HUT RI. Kira-kira apa yang mau kalian sampaikan? Untuk anak muda Indonesia yang sekarang dengan umur Indonesia ini sudah 80 tahun ya, harapannya kalau saya tuh ingin semakin harmonis dan juga semakin kompak, apalagi kan kita bela negara, itu rakyat sendiri membela, tidak hanya rakyat, seluruh elemen yang ada di negara ini. Jadi dengan menjaga kekompakan itu serta harmonis, kita bisa ikut, eh, bisa menjaga dan menciptakan bela negara yang ada di Indonesia ini. Pesan saya untuk anak-anak muda, jangan malas, gali potensi diri dan berikan yang terbaik. Untuk generasi sekarang, marilah kita membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mari kita juga memeriahkan HUT RI yang ke-80 ini dengan sukacita. Kalau dari saya, merdeka hari ini memang artinya kita bebas jadi diri sendiri, tapi tetap harus punya tanggung jawab buat bikin bangsa kita menjadi lebih maju. Wah, keren banget. Ternyata semangat kemerdekaan dan bela negara itu nggak harus nunggu upacara bendera. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih buat para narasumber yang kece Terima yang sudah kasih. berbagi insight. Selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua. Terus semangat untuk Indonesia maju. Terima kasih semuanya. Terima Dadah. kasih. Merdeka. Thank you for watching. Merdeka.